Baik, Shalom. Saya ingin bertanya, apa nama dari kegiatan ini dan apa tujuannya? Baik, salam juga. Ya, saya akan menjelaskan apa nama dari kegiatan yang akan kita laksanakan sebentar dan juga tujuan dari kegiatan ini. Ya, nama dari kegiatan ini yaitu pendalaman Alkitab atau biasa kita kenal dengan PA. Nah, PA yang akan kita laksanakan sebentar saya akan menamakannya yaitu pendalaman Alkitab remaja. Nah, dan tujuan dari pendalaman ini yaitu agar kita sebagai remaja Kristen akan lebih dalam mengetahui arti dan juga apa yang harus kita lakukan ketika kita mempelajari atau mendalami isi dari Alkitab ini. Sekian dari penjelasan dari saya dan terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk teman-teman karena di siang hari ini teman-teman masih menyempatkan waktu untuk kita melaksanakan pendalaman Alkitab di hari ini. Baik, sebelum kita mulai akan pendalaman Alkitab di hari ini, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan kasih pasti lemah lembut. Ya. Semua tahu? Tahu. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, mari kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk kesempatan kita Bapak mengingatkan kami dan mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan memulai PA kami. Kiranya Bapa, Roh Kudus senantiasa hadir dan menyertai PA kami di siang hari ini, sehingga biarlah dari awal pertengahan kami dapat mengakhirinya dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, mari mengampuni setiap dosa dan salah yang kami perbuat, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, untuk firman Tuhan yang akan kita bahas di siang hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Injil Matius 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Jika semua sudah mendapat, saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 18 ayat 21 hingga ayat 22 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Baik, sekali lagi salam teman-teman. Shalom. Ya, tema yang akan kita bahas di siang hari ini terkait dalam Alkitab kita yaitu mengampuni tanpa batas. Nah, sebelum saya berbicara
tentang hal mengampuni ini, mungkin dari teman-teman semua, kalau bisa dari teman-teman satu persatu, kalau ada yang tahu bisa menjelaskannya. Ini menurut pendapat teman-teman sendiri. Jadi kalau bisa satu orang itu bisa menyampaikan pendapatnya sebelum saya menjelaskannya. Dan Adi Irfan, menurut Adi itu hal mengampuni itu bagaimana menurut pendapat Adi? Baik, jadi menurut saya hal mengampuni itu seperti contohnya kayak teman berbuat satu kesalahan kepada kita sehingga kita marah, dan ketika teman meminta maaf, kita jangan menolak permintaan maaf dari teman kita, melainkan kita memberi maaf. Itu adalah contoh dari mengampuni menurut saya. Baik, terima kasih. Kalau Adi Mela, ya, menurut Adi itu menurut Adi hal mengampuni itu Mengampuni menurut beta memaafkan kesalahan orang lain. Simpel. Adi Melda. Kalau menurut Adi Austin, Adi Putri, Kalau menurut kita sama kita Adi Irfan dan Adi Nani bilang mengampuni itu dia punya intinya itu kasih maaf ke kau untuk kesalahan. Bisa. baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengatakan pendapat mengampuni dari menurut teman-teman semua. Jadi baik, kalau kita ngomong tentang hal mengampuni ini pasti semua tahu, karena menurut pribadi masing-masing pasti kotong pernah buat kesalahan. Misalkan kotong pernah buat salah di orang, terus kotong mau minta maaf, terus kalau dia sonde mau mengampuni, itu pasti kotong pernah mengalami hal seperti itu toh. Ya. Jadi pengampunan itu adalah keputusan dari satu keputusan yang datang dari ketumpung hati. Dan kalau kotong mengampuni orang itu dia sonde mengubah masa lalu, tapi yang berubah adalah ada kedamaian dalam ketumpung hati. Kayak Adik Putri buat salah di beta, terus kayak ini kalau kotong biasa kalau kotong ini memaafkan nih karena mana maunya kotong ini mau mengampuni, tapi kalau kotong ingat kembali itu kesalahan yang Adik Putrinya bikin, pasti ada rasa benci, terus ada rasa sakit toh. Jadi maksud dari mengampuni ini dia bukan mengubah masa lalu. Misalkan kalau beta memaafkan Adik Putri, berarti dia bukan hanya mengubah ini beta suka maaf Adik Putri, jadi kotong punya hubungan ini baik-baik sah. Bukan hanya itu, tapi ada berapa hal yang akan kotong mendapatkan dari kotong ketika kotong mengampuni orang lain. Yaitu hal yang pertama, pasti ada kedamaian dalam kotong hati. Yaitu hal yang berikut, pasti kotong di mana sah, kalau kotong ada dulu baba begini, pasti sebelum kotong mengampuni itu nih, kayak orang bilang kayak munafik kotong bilang kotong mengampuni, tapi ketika kotong di luar nanti kotong semua omong dia. Kalau kotong duduk begini kotong ketawa bohong senang sama, tapi kalau di luar pasti om dengan ini anak nih dia bikin beta begini. Beta nih mau beta nih semua kasih maaf dia mau ke mana? Kalau beta mau ke lupa ju ke mana sen bisa. Nah jadi teman-teman semua, dari firman Tuhan yang kotong belajar di hari ini di ayatnya yang ke-18 di situ ini perumpamaan tentang satu pengampunan yang Tuhan Yesus dan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita semua lewat lewat murid-murid, yaitu muridnya yaitu Matius. Nah dalam surat Injil Matius di sini perumpamaan ini di ayat yang ke-21, Petrus ini tanya di Tuhan, kalau kita mau mengampuni ini harus
Tapi di ayat yang ke-22 Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang bukan hanya 7 kali, tetapi aku tuh harus mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, sekarang kau bayangkan ini kau mau mengampuni, paling kalau kau mau mengampuni 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kau mengampuni. Tapi kalau kau sebagai kali kau ingat itu kau teman kesalahan, pasti kau masih ada rasa sakit. Itu karena kau mengampuni sonde kau kasih maaf kau teman ini bukan dari hati. Tapi karena omong kalau kau kasih maaf sama kau omong begitu. Nah, kenapa? Terus teman-teman juga pasti berpikir, kalau Tuhan Yesus bilang kau mengampuni harus 70 kali 7 kali. Nah, mati pasti ada yang bisa sampai di itu. Itu makanya Tuhan Yesus. Tapi arti dari mengampuni 70 kali 7 kali ini, potong semua manusia di sini, ada yang sama seperti Tuhan Yesus. Nah, sama dengan tema yang saya yang kita omong tadi, yaitu mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas berarti kalau kau mau mengampuni orang, kau boleh hitung. Kalau kau hitung, berarti itu ada batasnya. Dan kalau kau mau pakai batas, semungkin kau mau sama kayak yang Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali, toh. Jadi yang 70 kali 7 kali Tuhan Yesus maksud di sini, kalau kau mau mengampuni orang tuh, boleh pakai batas. Saking Tuhan bilang kalau kau mengampuni sampai harus 70 kali 7 kali. Jadi kau hitung kayak in hari itu kasih maaf adik putri 2 kali, nah besok berapa kali supaya sampai. Mungkin begitu. Apalagi kalau nanti dia buat kesalahan, kan buat kesalahan di kotong, itu pasti semakin ribet. Nah, jadi inti dari kotong omong tentang mengampuni dan yang kotong pelajari dari firman Tuhan di hari ini, bagaimana kotong harus mengampuni dari kotong pun hati, bagaimana kotong harus mengampuni dengan meneladani hal mengampuni dari Tuhan Yesus, gimana yang Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-22 itu kotong harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, tapi dalam artian kotong mengampuni itu tidak boleh hitung-hitung atau tanpa batas, supaya ketika kotong mengampuni teman yang berbuat salah kepada kotong itu, kotong akan ingat lagi apapun kesalahan yang teman lakukan terhadap kotong. Baik, sekian penjelasan atau penjelasan singkat dari saya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau masih ada yang mau tambahkan, silakan. Dari penjelasan tadi mungkin belum ada yang dapat gambaran, toh. Jadi kalau teman-teman ada yang punya apa lagi, silakan tambahkan untuk kita bisa tahu sama-sama. Baik. Kalau tidak ada, mari kita berdoa mengucap syukur di Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan, atas pelajaran dari firman Tuhan untuk kotong di hari ini tentang hal mengampuni, bagaimana kotong harus mengampuni kesalahan kotong teman yang dibuat untuk kotong, gimana mengampuni harus tanpa batas sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus bilang di kotong dan sesuai dengan pengertian kotong terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menuntun kami, Engkau telah beri kami kesempatan di siang hari ini, agar kami dapat belajar bersama-sama tentang bagaimana kami harus mengampuni kesalahan yang dibuat oleh teman kami terhadap kami. Terima kasih banyak Bapa, karena Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami terus tentang kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami bahas bersama-sama di hari ini, sehingga ketika kami kembali ke kehidupan kami sehari-hari, kami dapat melakukan, kami dapat melaksanakan kebenaran firman ini sesuai dengan apa yang kami mengerti dari kebenaran firman-Mu, dan sesuai dengan apa yang kami dapat dan kami pelajari bersama-sama di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapa untuk kebersamaan di siang hari ini yang Engkau sertai kami, sehingga dari awal pertengahan kami akan mengakhirinya dengan baik. Ini sembahyang kami Tuhan Yesus, sertai terus kehidupan kami, karena kami percaya dan kami hanya yakini bahwa ketika kami hidup di dunia ini, hanya Tuhan Yesus yang senantiasa berjalan mendahului kami. Ketika
ya kami akan melakukan segala sesuatu di dunia ini. Terima kasih banyak Bapa mengampuni setiap dosa dan salah yang kami perbuat. Karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom. Baik, Adik Putri, dari pembahasan tenggelam Alkitab tadi kotong tentang hal mengampuni itu, apa yang Adi tanggapi atau apa yang Adi dapat dari kotong bahas tadi? Kalau yang beta dapat, Tuhan ajaran di ketongku mengampuni itu jangan ini kali sama. Maksudnya kayak dia bikin kesalahan di beta, diampuni terus besok kalau dia bikin besok ampuni. Jadi maksudnya yang beta dapat tuh ampuni itu sampai pakai batas. Terus kalau ketong ampuni itu ketong hati menjadi damai. Itu sih. Baik. Jadi kalau ketong mengampuni itu, kalau ketong mengampuni orang berkesalahan, pasti tentunya ketong hati menjadi lebih damai, terus ketong hubungan dengan ketong kawan tuh makanya jadi lebih baik, lebih harmonis. Terus ketong di mana pasti kayak ada pikir mana kayak satu di belakang satu omong satu pasti ada, karena ketong sudah mengampuni dari hati begitu, sesuai dengan ketong menadani kasih Tuhan Yesus, dimana ketong harus mengampuni ketong kawan sebanyak 70 kali 7 kali sesuai dengan ketong punya pengertian, yaitu tanpa batas sampai hitung-hitung. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk ketong melakukan pengampun kita ini tentang hal mengampuni. Terima kasih. Salam.